Halo semuanya, selamat datang di channel aku Rashid HW. Buat yang pertama kali ini gabung, perkenalkan nama aku Rashid. Aku saat ini merupakan mahasiswa profesi nurse di ilmu keperawatan UGM. Dan di channel ini aku bakal sharing-sharing tentang pengalaman dan berbagai informasi menarik lainnya. Yang mungkin kalau teman-teman merasa tertarik, teman-teman bisa coba subscribe di sini atau kasih like. Nah, di video kali ini aku bakal lanjutin pembahasan di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya kan kita sempat bahas tentang keistimewaan kuliah di keperawatan UGM ya. Dan di video kali ini aku bakal lanjutin jawabin FAQ yang sering teman-teman coba tanyakan tentang keperawatan UGM. Nah, kalau teman-teman merasa penasaran FAQ-nya apa aja, silahkan teman-teman simak video ini sampai akhir. Dan langsung saja, let's get into the topic and enjoy the show. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi di pertanyaan berikutnya ini akan membahas tentang biaya kuliah di keperawatan UGM. Jadi teman-teman, biaya kuliah di keperawatan UGM itu saat ini kan menggunakan sistem UKT ya. Jadi UGM saat ini sudah menggunakan sistem UKT untuk pembayaran biaya kuliahnya. Nah, apa sih UKT itu? UKT itu merupakan uang kuliah tunggal teman-teman. Jadi uang kuliah tunggal ini sebenarnya merupakan jumlah total dari seluruh biaya pendidikan yang sekiranya akan teman-teman bayarkan selama masa studi teman-teman. Jadi kalau misalkan studinya teman-teman itu selama 8 semester, dan di 8 semester itu diperkirakan ada sekian biaya praktikum, sekian biaya ujian, kemudian semua pendidikan lainnya. Nah, itu akan ditotal dan semua biaya tersebut kemudian dibagi sesuai dengan jumlah semesternya. Jadi dibagi dengan jumlah yang sama, sehingga tiap semesternya teman-teman akan membayarkan jumlah biaya UKT yang sama. Nah, UKT ini besarnya berapa itu sebenarnya teman-teman bisa cek lebih detailnya di webnya UGM di sini. Nah, cuma kalau misalkan teman-teman masih merasa belum paham, di sini aku mau coba jelaskan secara singkat ya teman-teman ya. Jadi di UGM itu terdapat 9 golongan UKT ya teman-teman ya. Jadi golongan UKT ini dibagi berdasarkan penghasilan kotor orang tua teman-teman. Jadi ada UKT 0 sampai dengan UKT 8. Nah, UKT 0 ini ditujukan kepada teman-teman yang masuk ke dalam golongan bidik misi teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam bidik misi, teman-teman akan gratis biaya kuliah dari pertama kali masa pendidikan sampai dengan teman-teman lulus nanti. Nah, sementara kalau UKT 1 itu untuk teman-teman yang penghasilan kotor orang tua atau wali yang membiayai teman-teman kuliah itu tuh kurang dari 500.000. Terus untuk UKT 2 itu kurang dari 1 sama dengan 2 juta. Yang UKT 3 itu kurang dari atau sama dengan 3.500.000. Untuk yang UKT 4 kurang dari atau sama dengan 5 juta. Untuk UKT 5 itu tuh kurang dari atau sama dengan 10 juta. UKT 6 itu kurang dari atau sama dengan 20 juta. UKT 7 kurang dari atau sama dengan 30 juta. Kemudian untuk UKT 8 itu tuh lebih dari 30 juta. Jadi dari sekian golongan UKT itu dibagi berdasarkan penghasilan kotor orang tua atau wali teman-teman yang membiayai teman-teman kuliah ya teman-teman ya. Jadi bisa dicocokkan kira-kira teman-teman masuk ke dalam golongan UKT yang berapa teman-teman. Nah, setelah teman-teman tahu teman-teman itu masuk ke dalam golongan UKT berapa, di sini ada tabel daftar UKT yang akan dibayarkan sesuai dengan prodi yang terkait ya teman-teman ya. Jadi tiap prodi itu tuh besarnya UKT itu beda-beda ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk keperawatan sendiri itu ada 8 golongan UKT. Jadi ada golongan UKT 1 itu tuh 500.000. Sementara UKT 2 itu 1 juta, UKT 3 4.500.000, UKT 4 itu 6.750.000, UKT 5 itu ada 9 juta, UKT 6 14.500.000, UKT 7 itu 16 juta, dan UKT 8 itu 18.500.000. Jadi beragam ya teman-teman ya, dari 500.000 sampai dengan 18.500.000. Nah, selanjutnya berarti teman-teman udah tahu nih bakal bayar UKT berapa. Jadi teman-teman tadi
misalnya ya teman-teman, penghasilan kotor orang tua atau walinya teman-teman itu tuh di bawah 3.500.000 dan di atas 2 juta. Nah, berarti teman-teman otomatis masuk ke dalam golongan UKT 3, yang mana itu akan membayar UKT di keperawatan UGM sebesar 4.500.000 gitu ya teman-teman ya. Paham? Oke. Nah, oh ya, UKT ini teman-teman itu akan ditentukan ketika teman-teman semua sudah masuk atau terdaftar sebagai mahasiswa UGM ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika udah daftar dan masuk ke dalam sebagai mahasiswa keperawatan UGM, teman-teman baru akan ditentukan kira-kira masuk ke dalam UKT keperawatan yang mana gitu. Dan kalau teman-teman merasa UKT-nya tidak sesuai atau teman-teman merasa keberatan, di UGM itu tuh ada mekanisme penyesuaian UKT atau penundaan pembayaran gitu, dan nanti prosedurnya itu teman-teman bisa coba ikuti di biasanya infonya ada di akun official BEM fakultas masing-masing. Jadi kalau teman-teman di keperawatan, teman-teman bisa coba follow akun officialnya BEM FKKMK gitu. Nah, kemudian enaknya di UGM adalah di UGM itu tuh nggak ada uang pangkal ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masuk jalur apapun, baik jalur mandiri atau SBM, UTUL, PBU dan lain sebagainya, teman-teman itu nanti akan bebas biaya uang pangkal, dan ini merupakan salah satu keistimewaan dari UGM. Jadi di UGM itu tidak ada uang pangkal walaupun itu jalur mandiri, dan untuk jalur mandiri sendiri tidak otomatis langsung dapat UKT tertinggi. Jadi kalau teman-teman mungkin sempat coba searching membandingkan di univ lain, mungkin beberapa ada ya yang menggunakan sistem itu. Jadi kalau UGM tidak. Nah, oke, berikutnya di UGM itu juga banyak beasiswa yang tersedia ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman merasa masih keberatan nih dapat UKT segini, kemudian teman-teman pengen mencoba untuk meringankan biaya kuliah teman-teman bisa coba beasiswa yang tersedia. Jadi di beasiswa yang tersedia itu tuh banyak teman-teman, ada bidik misi, kemudian ada BPA, kemudian ada KSE, ada juga beasiswa dari alumni Kagama, kemudian ada juga beasiswa dari beberapa penyedia beasiswa di UGM gitu. Dan kalau keperawatan UGM sendiri kebanyakan teman-teman yang aku kenal ya itu tuh beasiswanya dari bidik misi, kemudian ada yang dari KSE juga, ada yang dari PPA, seperti itu. Jadi beasiswa di keperawatan UGM itu banyak sekali teman-teman. Jadi teman-teman tergantung teman-teman bagaimana usaha untuk mencarinya. Kalau untuk informasi-informasi beasiswa lainnya, teman-teman bisa coba cek di webnya Ditmawa atau coba cek di akun official BEM fakultas masing-masing. Jadi kalau di keperawatan UGM carinya di mana? Di BEM FKKMK. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di pertanyaan berikutnya ini terkait dengan alat-alat kesehatan yang perlu dipersiapkan selama kita kuliah di keperawatan UGM. Nah, terkait alat-alat kesehatan ini, mungkin kalau teman-teman yang kuliah di keperawatan itu tuh sering membutuhkan alat-alat kesehatan gitu ya. Tujuannya supaya teman-teman bisa latihan sendiri terkait skill-skill yang sudah diajarkan dari kampus gitu. Nah, untuk alat-alat kesehatan yang biasa dipakai di keperawatan UGM tuh biasanya kita sebut itu nursing kit ya teman-teman. Nah, nursing kit ini sebenarnya untuk komponennya isinya barang-barang apa saja itu tuh tergantung dari skill yang diajarkan. Jadi bisa menyesuaikan di setiap bloknya butuhnya alat kesehatan seperti apa. Cuma mungkin yang paling sering dipakai atau yang basic alatnya itu tuh bisa aku jelasin di sini ya. Jadi ada nursing kit, kita pakai yang namanya kayak gini, box steril teman-teman. Jadi di box steril ini ada tutup, ada ini. Terus di sini juga ada
yang paling sering kita pakai itu ada pinset. Jadi pinset ada dua teman-teman, ada pinset anatomis sama ada pinset anatomis yang kayak gini, yang ujungnya nggak lancip. Nah terus ada pinset chirurgis. Nah pinset chirurgis itu yang ada ujungnya bergerigi kayak gini. Ini sering dipakai untuk perawatan luka dan tindakan lain. Terus ini ada juga gunting. Guntingnya ada dua, jadi ada gunting verban sama gunting biasa kayak gini ya teman-teman. Terus ada lagi spatel. Jadi ini biasanya dipakai untuk oral hygiene pasien gitu. Terus habis itu ada hammer. Nah hammer ini buat pemeriksaan fisik atau pemeriksaan neurologis. Nah yang aku saranin beli yang kayak gini karena dia ada komponen khusus di sini, jadi bagus gitu. Ada yang untuk ngetes tajam atau tidaknya. Terus ada juga ininya bisa dibuka, jadi ada kulit sikatnya, jadi untuk ngetes terkait kasar dan halus gitu. Itu sih. Terus ada juga ini termometer buat ngecek tanda-tanda vital. Termometer di sini aku saranin pakai yang air raksa, jadi buat latih teman-teman kalau misalnya teman-teman besok kerja dan ternyata di tempat kerja teman-teman nggak tersedia termometer yang digital, teman-teman tahu cara penggunaan yang air raksa ini seperti apa. Terus ada juga pen light, cuma lagi nggak ada di kotak ini. Jadi pen light itu yang untuk ngecek pupil, dilatasi pupil. Terus ada juga ini kom steril, ini buat wadah kapas-kapas gitu buat perawatan luka juga. Terus ada ini bengkok. Jadi bengkok ini buat tempat limbah sementara. Jadi kalau teman-teman lagi penanganan perawatan luka atau dan lain sebagainya di samping bed pasien, bisa taruh alkohol swab bekasnya atau mungkin perban yang sudah kotor gitu ditaruh di sini sementara. Terus yang nggak kalah penting, yang paling sering teman-teman pakai adalah ini sphygmomanometer tensi. Jadi ada stetoskop sama ada tensinya. Untuk tensinya tuh bebas bisa pakai yang air raksa atau yang jarum. Cuma kalau untuk latihan di rumah atau kosan teman-teman sendiri mungkin lebih enak yang jarum ya, karena lebih ringkes, bisa dibawa di mana-mana. Yang penting ketika teman-teman melakukan skill, teman-teman sudah paham gimana cara pakainya sphygmomanometer yang air raksa dan yang jarum kayak gitu. Terus sebenarnya ada beberapa barang-barang nursing kit lain yang mungkin akan digunakan ketika skill lab, tapi itu aja dulu mungkin untuk basic-basic yang sekiranya perlu teman-teman miliki. Sebenarnya alat-alat tadi tidak wajib untuk teman-teman beli. Jadi kalau teman-teman pengen mengusahakan dengan cara lain, mungkin pinjam kakak tingkat yang sudah tidak menggunakan lagi, atau dengan cara lain teman-teman dipersilahkan gitu. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman bisa memiliki, jadi teman-teman bisa latihan sendiri di rumah atau di kosan, jadi teman-teman lebih lancar untuk skill-skillnya kayak gitu. Itu untuk alat-alatnya. Nah berikutnya ada buku-buku. Nah untuk buku-buku yang perlu dipersiapkan, yang paling sering kita pakai adalah buku 3N teman-teman. Jadi buku 3N ini merupakan kepanjangan dari Nanda, Nok, sama Nik. Jadi biasanya kita sebut pakai 3N. Jadi Nanda, Nok, Nik ini biasa dipakai untuk mengerjakan tugas asuhan keperawatan seperti itu.
Nah, untuk bukunya seperti apa? Di sini aku mau tunjukin. Biasanya kita pakai ini untuk ngerjain naskah. Jadi ada 3N, Nanda, Nick, sama Nok. Jadi Nanda itu apa sih teman-teman? Jadi Nanda itu sebenarnya merupakan nama organisasi keperawatan di Amerika sana. Jadi mereka mengeluarkan panduan untuk penegakan diagnosis keperawatan, teman-teman. Jadi diagnosis keperawatan itu fokusnya lebih ke respon pasien atas penyakitnya ya teman-teman ya. Jadi perawat juga punya diagnosis seperti dokter. Jadi kalau dokter tuh punya diagnosis penyakit, kalau perawat punya diagnosis keperawatan. Nah, kalau diagnosis keperawatan tuh contohnya seperti nyeri akut, nyeri kronis, kemudian ada kelelahan dan macam-macam. Jadi di sini di buku ini itu ada daftar-daftar diagnosis keperawatannya itu tadi macam-macam, ada insomnia juga, kemudian ya dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman melakukan pengkajian ke pasien, didapatkan data-data ini kemudian dicocokkan dengan data yang ada di panduan penegakan diagnosis ini. Nah, kemudian teman-teman akan bisa dapat panduan diagnosis apa yang akan ditegakkan dari pasien tersebut. Nah, Nanda ini dia terbit setiap 3 tahun sekali. Jadi 2015 sampai dengan 2017, kemudian 2018 sampai dengan 2020, kemudian besok 2021 sampai dengan 2023. Jadi tiap 3 tahun tuh ada Nanda yang baru, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli Nanda, teman-teman bisa coba cari yang edisi terbaru, karena edisi Nanda ini dia selalu up to date sesuai dengan evidence base yang berlaku ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga NOC. Jadi NOC itu apa? NOC itu tuh merupakan panduan teman-teman untuk menegakkan target yang akan teman-teman capai. Jadi setelah teman-teman dapat diagnosis keperawatan yang teman-teman angkat, teman-teman akan menentukan pasien ini akan dilakukan intervensi apa nih. Nah, kemudian ketika intervensi udah dilakukan, target apa yang akan dicapai dari pasien itu. Jadi ketika mungkin teman-teman tadi menemukan pasiennya mengalami nyeri akut. Nah, kemudian setelah dilakukan intervensi, nyerinya akan berkurang. Nah, berkurangnya seberapa? Mungkin dari skala 3 ke skala 5 gitu. Jadi di sini bisa lihat panduannya teman-teman. Jadi di NOC itu ada berbagai macam bentuknya tabel-tabel kayak gini. Ada berbagai macam capaian atau outcome yang bisa kita pilih. Nah, silakan teman-teman kalau mau menegakkan outcome bisa lihat panduan di sini. Kemudian ada juga NIC. Jadi NIC ini adalah Nursing Intervention Classification. Jadi kalau tadi kita perlu menegakkan intervensinya apa saja ya, apa saja yang perlu dilakukan pada pasien, itu tuh teman-teman bisa lihat panduannya di NIC ini tadi. Jadi di NIC ini ada berbagai macam terapi-terapi atau manajemen yang biasa perawat lakukan. Jadi ada manajemen pola napas, kemudian ada terapi oksigen, kemudian ada pencegahan luka tekan, kemudian ada manajemen nyeri dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan intervensi-intervensi keperawatan yang biasa dilakukan. Nah, di dalamnya di bawahnya itu ada panduan-panduan apa saja yang bisa kita lakukan selama untuk intervensi tersebut. Nah, itu bisa teman-teman lihat di NIC ini. Jadi teman-teman bisa milih sesuai dengan kasus yang teman-teman hadapi. Jadi tadi ada Nanda, NOC, sama NIC. Kemudian untuk di keperawatan UGM biasanya di tahun pertama kita tuh oh iya teman-teman, lupa kasih tahu. Jadi kalau keperawatan UGM itu pakainya ini ya teman-teman ya, 3N, Nanda, NOC, sama NIC. Kalau di institusi lain mungkin ada yang beda. Jadi ada yang pakai SDKI. Jadi SDKI itu tuh panduan penegakan diagnosis dari PPNI. Kemudian itu bisa menyesuaikan institusinya masing-masing ya, pakainya apa. Kalau di UGM untuk saat ini tuh pakainya yang 3N ini tadi. Nah, kemudian untuk di keperawatan UGM biasanya di tahun pertama itu tuh teman-teman akan dapat tugas untuk memahami atau
memperkaya kosakata medis gitu. Jadi kalau di medis itu kan biasanya ada kata-kata yang mungkin teman-teman jarang teman-teman temui di kehidupan sehari-hari gitu ya teman-teman. Jadi ada mungkin nama-nama penyakit tertentu yang dia ada dalam bahasa Latin gitu kan. Itu di tahun pertama teman-teman akan dapat tugas untuk membuat daftar kata-kata yang sekiranya perlu teman-teman ketahui, dan itu kemudian harus teman-teman tahu apa artinya, dan teman-teman bisa lihat di buku Dorlan. Jadi buku Dorlan setebal ini ya teman-teman ya. Ini kamus saku, dan lewat buku ini teman-teman bisa lihat pengertian dari kata-kata tersebut, dan itu sih buku-bukunya. Kemudian untuk buku-buku lain itu sifatnya tidak setiap hari kita pakai ya. Jadi mungkin ada buku patofisiologi dan lain sebagainya, itu teman-teman biasanya pakai buat mengerjakan tugas saja. Jadi biasanya ada tutorial gitu, dan teman-teman bisa cari jawaban tutorial di buku-buku itu, tapi itu tidak dipakai setiap hari. Jadi teman-teman bisa pinjam di perpustakaan gitu. Nah, untuk buku-buku ini tadi itu juga tidak ada kewajiban buat teman-teman untuk membeli. Jadi kalau teman-teman pengen memiliki, teman-teman bisa coba pinjam teman atau mungkin pinjam di perpustakaan. Cuma kalau teman-teman punya secara pribadi, teman-teman mungkin bisa lebih mudah untuk latihan atau belajar-belajar di rumah ya teman-teman ya. Dan untuk belinya di mana, teman-teman mungkin bisa coba cari-cari di marketplace atau di toko buku. Banyak yang menjual buku itu, harganya bermacam-macam. Dan oh ya, untuk buku yang selanjutnya dipakai mungkin kita juga pakai NSC. Jadi NSC itu apa? NSC kayak gini. NSC itu sebenarnya merupakan perangkat kelas teman-teman. Jadi di tiap angkatan di keperawatan UGM itu ada kebiasaan atau kebudayaan. Jadi tiap kelas akan membentuk perangkat kelas yang di situ ada tim NSC. Jadi NSC itu Nursing Study Club teman-teman. Jadi Nursing Study Club ini dia bertugas untuk merangkum semua materi lecture atau semua materi kuliah yang akan yang diajarkan dalam satu minggu itu. Nah, kemudian dari rangkuman-rangkuman lecture ini selanjutnya dibuat dalam satu buku, satu bundle buku, yang itu nanti akan dibagikan ke teman-teman satu kelas, satu angkatan untuk dipelajari sebagai bahan ujian. Nah, detailnya seperti apa itu bergantung pada kesepakatan tiap angkatan. Kemudian untuk buku-buku lanjutnya, dalam mengerjakan tugas biasanya kita pakai jurnal juga. Jadi kalau teman-teman di SMA biasanya pakai buku paket, lebih sering membuka buku paket atau textbook, itu kita jarang. Kita saat ini lebih sering menggunakan jurnal atau artikel-artikel ilmiah untuk sumber-sumber mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian mungkin itu aja dulu teman-teman untuk yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Mungkin bisa kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya di video berikutnya. Sekian yang bisa aku sampaikan. Kalau ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat.